Baiklah, perkenalkan nama saya Olos Stephen Panggabean dengan NPM 2335 10828. Nah, pada video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai relation komponen, yaitu ada komponen, props, emit, dan juga slot. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas 9, di mana mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Langsung saja ke videonya. Sebelumnya saya akan menjelaskan komponen itu memungkinkan kita untuk membagi UI menjadi beberapa bagian yang independen dan dapat digunakan kembali, serta memikirkan setiap bagian secara terpisah. Biasanya, sebuah aplikasi disusun menjadi pohon komponen bertingkat. Nah, ini sangat mirip dengan cara kita menumpukan elemen HTML asli, tetapi Vue mengimplementasikan model komponennya sendiri yang memungkinkan kita untuk merangkum konten dan logika khusus di setiap komponen. Vue juga berfungsi baik dengan komponen web asli. Selanjutnya, komponen itu dalam Vue.js, komunikasi antar komponen merupakan aspek penting dalam membangun aplikasi yang terstruktur dan mudah dikelola. 3 mekanisme utama yang digunakan untuk komunikasi antar komponen adalah props, emit, dan slot. Nah, di sini saya sudah membuat diagramnya atau turunannya. Jadi, yang pertama itu ada namanya parent komponen dan juga child komponen. Nah, parent komponen ini misalnya kita masukkan tuh jika di Vue.js komponennya itu misalnya app.vue. Nah, kemudian di bawahnya ada komponen-komponen lainnya yaitu child komponen. Misalnya kita menggunakan namanya itu ada child.vue misalnya. Nah, di 3 mekanisme ini ada namanya prop, slot, dan emit. Props itu yaitu kita bisa mengirimkan data ke child, itu yang namanya kan dengan props. Kemudian jika slot itu kita bisa mengirimkan, tidak hanya mengirimkan data saja, tetapi kita bisa mengirimkan juga konten ke child. Jadi slot ini dia lebih dinamis. Kemudian ada emit. Nah, kalau tadi props dan slot itu mengirimkan data dari parents ke child, tapi kalau emit dia kebalikannya. Emit data ke parents, itu mengirimkan data dari child ke parent. Kemudian lanjut ke yang pertama itu adalah props. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang props, kemudian kita akan live coding mengenai props ini. Yang pertama itu adalah props adalah kependekan dari properties, yaitu mekanisme Vue.js untuk mengirim data dari komponen parent induk ke komponen child atau anak. Props bersifat read only, artinya komponen anak tidak boleh memodifikasi nilai props yang diterimanya secara langsung. Kapan pengguna dapat melakukan props? Gunakan props ketika komponen untuk membutuhkan data spesifik dari induk untuk dirender dengan cara tertentu. Nah, misalnya sini saya sudah membuat diagram. Di sini ada diagram komponen, kemudian yang hijau, tanda panah hijau adalah props. Jadi dari komponen parent, misalnya ini adalah parentnya, dia bisa mengirimkan data ke komponen child. Langsung saja kita analogikan di dalam live coding. Di sini saya sudah membuat codingan yaitu parent dan juga child. Langsung saja kita buat. Di sini sudah membuat 2 file. Yang pertama itu app.vue sebagai parents, kemudian ada komponennya itu ada child.vue sebagai child komponen. Langsung saja pertama kita menggunakan script setup. Pertama kita hubungkan dulu import child from component child.vue. Kemudian
Coba fungsi import ref. Kemudian kita masukkan misalnya parent message. Nanti kita akan buat misalnya kita buat misalnya data yang ada atau pesan yang ada di dalam parent menggunakan parent message. Yang nantinya akan kita kirimkan atau kita post ke child from parent. Oke. Kemudian di sini kita gunakan console log parent component supaya nanti saya inginnya di sini kita tidak hanya ditampilkan di tampilan browser saja, tapi saya ingin juga menampilkannya di bagian web, di bagian konsol, supaya untuk lebih gampang membandingkannya. Kemudian di sini kita masukkan parent message the value. Oke. Kemudian bagian template-nya kita tambahkan template. Isi template-nya div. Misalnya kita buat namanya parent component. Oke. Setelah kita membuat kode di parentsnya, kita masukkan lagi yang di child untuk menerima tadi kan, untuk memberikan atau mengirimkan atau nge-proof ke child. Jadi kita buat untuk menerimanya, untuk menerima datanya.
Kemudian untuk mendefinisikan props, kita menggunakan define props. Kemudian message string kemudian kita buat di pada konsolnya. Message kemudian pada template-nya kita buat untuk mendefinisikan bahwa ini tuh yang dimiliki oleh si child. If kita menggunakan H3 child component sampai masukkan misalnya pesan dari parent akan muncul di sini. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini kita kan tadi sudah mendefinisikan props. Di sini kita menggunakan parent message. Nah, hello from parent, kemudian dia akan masuk ke dalam child. Itu di sini pesan. Kemudian kita coba run. Nah, bisa kita lihat di sini ini adalah parent komponen, kemudian ini adalah child komponennya. Nah, pesan dari parent hello from parent. Nah, ini adalah tadi di bagian, jika kita lihat di bagian codingan tadi. Nah, di sini ada yang hanya ada pesan dari parent. Pesan dari parent, kemudian message. Nah, message ini adalah masukan dari yang ada pada si parent tadi. Yang dikirimkan parent itu adalah hello from parent. Kita lihat. Nah, di sini pesan dari parent itu hello from parent. Nah, di sini kita bisa lihat juga di konsolnya menerima prop message. Jadi childnya itu pada bagian child.view menerima prop message yaitu hello from parent. Kemudian pada bagian parentnya adalah app.view-nya, apps.view-nya yaitu mengirim prop.
hello from parent. Oke, sekian dari prof. Kemudian kita lanjut ke bagian si slot untuk membedakan apa bedanya props dengan slot. Nah, kemudian slot memungkinkan komponen anak menerima dan merender konten dari komponen induk di lokasi tertentu. Dalam template-nya, ini memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan dengan props karena slot dapat menerima tidak banyak data, tetapi juga markup HTML atau komponen lainnya. Nah, jadi gimana kita saat menggunakan slot? Nah, penggunaan slot itu dapat digunakan dengan slot, parent bebas menentukan konten apa yang akan dirender di dalam child, tidak terbatas pada data teks saja. Nah, kemudian di sini kita pakai tombol sebagai konten interaktif tapi bisa diganti apapun, gambar, form, ataupun komponen lainnya. Misalnya kita menggunakan tombol click me pada parent template, kemudian nanti di child template-nya kita tinggal mengetikkan slot begini saja, maka dia akan langsung masuk ke yang klik me tadi ini, akan dibaca oleh child.view. Langsung saja kita coba. Pada bagian ini tadi kita ini kita matikan saja. Oops. Kemudian yang ini adalah si slot. Ini konten kemudian kita masukkan di sini misalnya yang konten yang akan kita kirimkan nanti ke childnya itu adalah tombol klik. Misalnya kita buat dulu tombol kliknya menggunakan button add click
console.log ini nanti akan ditampilkan pada konsol. Event yang kita kirimkan adalah button.add-click saja. Di sini kita tambahkan console.log untuk menampilkannya pada konsol. Parent slot tombol di slot diklik. Klik tombol di slot. Klik. Oke. Kemudian file. Oke. Langsung saja kita masuk ke dalam chartnya. Nah, pada chartnya kita akan menerima dari yang telah klik tombol yang telah ditampilkan, yang dikirimkan oleh slot. Di sini kita masukkan pada bagian script, import element.view, kemudian import wow, use slot from view. Di sini kita ganti menjadi conslot. Default Kemudian di sini kita tambahkan div class karena
komponen bersifatnya dinamis. Jadi kalau misalnya pada bagian prof itu tidak bisa diubah, tapi kalau pada bagian slot kita bisa ubah. Snapcard. Nah, pada bagian sini kita ganti menjadi slot. Seharusnya nanti di sini akan tampil tombol button yang telah kita kirim menggunakan slot di sini. Dia akan tampil di sini. Di sini kita cukup mengetikkan slot saja. Oke, coba kita lihat hasilnya. Formula. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah button yang telah kita kirimkan dari parent komponen klik. Nah, ini konten dari parent slot. Klik ini adalah button. Nah, jika tadi prof dia hanya mengirimkan data saja, tapi jika kita menggunakan slot, dia bisa mengirimkan event lain seperti event button, tombol untuk klik. Nah, di sini kita lihat pada bagian yang ini. Nah, chat slot default terdeteksi. Nah, di sini pada bagian chat view. Kemudian di sini parent slot, tombol di slot. Diklik. Oke. Kemudian jika tadi slot sudah, kemudian kita akan lanjut kepada bagian yang terakhir, yaitu adalah emit. Jadi, apa itu emit? Emit itu adalah mekanisme Vue.js yang memungkinkan komponen child, anak, mengirimkan event atau data ke komponen parents atau induk. Ini adalah cara utama untuk mengkomunikasikan dari child ke parents, terutama ketika child perlu memberitahu parent tentang perubahan atau aksi tertentu. Nah, pengguna atau emit ketika komponen anak perlu memberitahu parent tentang suatu kejadian seperti perubahan nilai input, klik tombol atau interaksi pengguna lainnya, status proses seperti selesai membuat data. Jadi, emit itu adalah mengirimkan data dari child ke komponennya parent. Nah, jadi fun fact-nya, emit juga yang paling sering kita gunakan di dalam mengoding sehari-hari. Kita sangat sering menggunakan emit daripada props dan slot tadi. Yang paling sering kita gunakan adalah emit. Kemudian langsung saja lanjut ke dalam codingannya. Sini kita masukkan pada bagian parent dulu. Kita hapus, kita pakai menggunakan yang tadi saja, import child from component child. Okay. Kemudian di sini kita menggunakan pesan dari child. Jika prof dia menggunakan const parent message, maka di sini kita menggunakan pesan dari child. Pesan dari child. Ini untuk menerima pesan yang kita masukkan nantinya di child. Nanti child akan mengirimkan pesan kepada parents, tapi kita di sini akan membuat
penerimaan pesannya dulu. Oke. Function, kita gunakan function tangkap emit untuk menangkap pesan yang dikirimkan oleh emit. Oke. Console log parent, di sini kita ganti emit menerima event pada bagian konsolnya, menerima event halo dari child. Nah, pada penulisan ini kita harus sesuaikan dengan yang akan dimasukkan nanti child. Nah, sebenarnya saya sini kita harus memasukkan dulu codingan dari child, baru kita masukkan APP view. Tapi di sini saya malah terbalik. Dengan payload pesan. Oke. Pesan dari child, pesan. Oke. Kemudian kita masukkan pada childnya. Yang pertama itu kita import unwanted from view, di sini sudah. Kemudian ini kita hapus. Nah, di sini kita menggunakan const emit. Definisikan emit. Kemudian di sini kita masukkan kalau tadi di sini pada bagian props kita menerima pesan atau pada childnya menerima pesan, kalau ini kita tidak. Di sini kita adalah mengirim pesan karena ini adalah emit. Halo, ini yang saya bilang kata kunci tadi dari child. Maka di sini tuh harus sama dengan yang ini, pada bagian parents-nya harus sama karena nanti yang kita kirimkan akan masuk di bagian parents yang kita tulis tadi. Unwanted console.log. Console.log ini sebetulnya tidak harus dilakukan, tapi di sini saya lakukan supaya nanti pada saat saya lihat di pada bagian tampilan browsernya bisa kelihatan jelas mana yang mengirim, mana yang menerima. Saya buat emit akan emit pesan event, yaitu eventnya
Halo dari child. Oke, emit halo dari chat, halo dari child. Kemudian di sini halo dari halo parent. Pesan yang kita masukkan adalah halo parent. Kemudian oke, pada bagian template-nya kita ganti menjadi chat komponen card. Di sini kita tidak menggunakan card. Oke, out div. Oke, mari kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini parent komponen. Nah, ini ada chat komponen. Jika kita lihat akan emit event halo dari chat. Oh, tapi pesannya belum dimasukkan ya. Ini ada pesan dari child. Oke. Di sini ada yang salah sepertinya. Child komponen. Skip setup, import unwanted from view, const emit, define emit, kemudian halo dari child, betul, kemudian unwanted, console log, child emit akan emit event halo dari child, kemudian sini emit halo dari child, halo parent, di sini soalnya tidak ada masalah. Kita lihat di sini script setup. Oh, tangkap emitnya tidak, masih fungsinya masih belum berjalan. Tangkap emit pesan console log version 5 halo dari chat. Pada bagian sini. Parent komponen ini contain dari slot. Oh, belum diganti. Mohon maaf. Di sini masih menggunakan pada bagian slot. Sini kita ganti dulu.
parent namanya parent component child add, kata kuncinya padahal yang paling penting adalah add hello dari child, supaya nanti dia membaca dari atau menangkap pesan yang dikirim dari child. Hello dari child tangkap emit. Oke, kemudian di sini kita masukkan, di sini nanti akan menampilkan pesan yang dikirim oleh child. Pesan dari child. Oke, kita jalankan. Nah, di sini parent komponen hello parent ini adalah pesan dari child. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, child emit akan emit event hello dari child. Ini adalah pada child view, dia akan mengemit. Kemudian pada parent emit menerima event hello child dengan payload hello parent, ini adalah pesan dari child. Nah, jadi pada penjelasan saya, ini saja penjelasan saya mengenai relation komponen, yaitu adalah prof, slot, dan child, dimana jika prof itu adalah mengirim data ke dari parent ke child, dan tapi jika slot itu adalah mengirim event atau konten, juga data juga bisa dari parent ke child. Nah, jika emit itu adalah kebalikannya. Emit adalah mengirim data dari event atau konten juga dari child ke parent. Jadi parentnya adalah menerima emit dari child. Sekian dari penjelasan saya mengenai relationship komponen. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.